Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk bagian yang kedua, yaitu visualisasi tumbuh kristal ya. Nah, nanti di dalam alternatif percobaan ini kita akan mencoba bagaimana suatu kristal itu bisa tumbuh dengan menggunakan pendekatan modeling. Nah, ini hanya sebatas visualisasi saja. Jadi nanti capaian dari pembelajaran ini diantaranya adalah kita mencoba memahami definisi dari kristal atau konsep dasar bagaimana kristal itu bisa tumbuh. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kita atau adik-adik siswa SMA berimajinasi melihat tumbuhnya suatu kristal, terutama nanti contohnya adalah NaCl dengan pendekatan modeling. Nah, di sini kita memiliki suatu ilustrasi bagaimana suatu kristal zeolit itu bisa tumbuh. Nah, zeolit ini merupakan struktur yang sifatnya itu periodik dengan eee struktur yang sangat menarik di sini gitu ya. Jadi di sana ada silikon, kemudian ada oksigen gitu ya. Kemudian mereka membentuk satu framework eee, menjadi satu kesatuan seperti itu. Nah, untuk zeolit ini dimanfaatkan sebagai katalisis ya salah satunya sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita, gitu. Nah, bagaimana zeolit ini bisa terbentuk sedemikian rupa ya. Jadi di dalam ilustrasi ini kita mencoba melihat ya tahapan-tahapan yang kemungkinan terjadi pada saat kristal itu tumbuh. Nah, yang pertama adalah ketika kita mencampurkan reaktan ya, misal reaktan yang mengandung silikon gitu ya, kemudian ada juga bisa jadi aluminium seperti itu dan seterusnya. Mereka dalam satu sistem, maka dalam satu sistem tersebut ketika kita panaskan akan ada satu tahapan yang penting yaitu nukleasi gitu ya. Nukleasi yaitu terbentuknya struktur dasar ya dari senyawa zeolit ini, struktur zeolit ini ya. Jadi di sana ada silikon yang kemudian berikatan dengan oksigen gitu ya, banyak sekali seperti itu. Kemudian ketika nukleasi ini terbentuk, nanti akan masuk kepada tahapan yang disebut sebagai crystal growth gitu ya. Jadi ketika nukleasi-nukleasi ini bergabung menjadi satu, menjadi suatu struktur yang lebih besar gitu ya. Kemudian struktur yang lebih besar ini nanti akan semakin besar lagi, jadi seperti ini. Jadi komposisi nukleasinya itu masih ada di sana, kemudian mereka akan bergabung ya menjadi satu struktur yang besar, sehingga nanti akan terbentuk struktur zeolit gitu ya. Nah, proses ini dapat kita modelkan ya menggunakan suatu pemodelan gitu ya. Nah, di sini kita sudah memberikan contohnya yaitu untuk NaCl atau garam dapur gitu ya. Jadi kalau adik-adik semuanya lihat di beberapa referensi ya, misal di Google, klik kristal NaCl nanti akan muncul gambar seperti ini ya. Jadi ini kubus gitu ya. Nah, kita mencoba untuk memodelkan bagaimana bentuk kubus dari NaCl ini itu bisa tumbuh gitu ya. Nah, di sini kita sudah memodelkan ya. Jadi di sini adalah tahapan-tahapannya gitu ya dari iterasi 1 sampai dengan iterasi 10 ini sangat simpel sekali. Jadi ini yang pas ketika kristalnya itu sangat kecil sekali gitu ya, kita mencoba untuk mendekati level nukleasi, tetapi terkadang dalam pemodelan itu tentu saja ada batasan-batasan gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari iterasi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu kristalnya bertambah besar gitu ya. Nah, di samping ukuran dari kristal yang bertambah besar, kita juga bisa melihat sebenarnya permukaan dari balok kristal ini ya. Jadi di sana ada yang warnanya itu biru gitu ya, ada yang warnanya itu merah gitu ya. Kemudian ada juga yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Nah, misal contohnya yang paling gampang adalah yang iterasi ke-7 ini ya. Jadi di sini ada kristal model dari NaCl itu di permukaannya ada kotak-kotak kecil. Nah, ini menunjukkan semacam nukleasi yang terjadi di permukaan kristal NaCl ini. Jadi ini proses nukleasi yang mereka nanti akan tumbuh menjadi eee, nukleasi yang lebih besar gitu ya, ukuran yang lebih besar seperti ini sehingga nanti ukuran dari kristal itu akan semakin bertambah besar gitu ya. Nah, di sini kita punya ilustrasinya dalam bentuk video. Nah, ini bisa adik-adik lihat semuanya. Jadi ukuran kristal dari NaCl setelah kita modelkan ini menjadi bertambah besar ya. Jadi dari
kecil kemudian bertambah besar. Nah, kita bisa melihat juga bahwasanya apa yang kita modelkan gitu ya, itu setara atau mirip dengan model atau gambar dari NaCl, hasil eksperimen itu. Nah, pada akhir ini sebenarnya bisa adik-adik lihat semuanya bahwasanya ini tahapannya sangat lambat sekali. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya supersaturasi di dalam sistem larutan tersebut itu sudah cukup rendah gitu ya. Sehingga di sana nanti kalau seandainya tercapai keseimbangan, ada molekul-molekul yang di larutan itu akan menempel, ada juga molekul yang sudah embedded di dalam kristal itu akan terlepas ya, terjadi disolusi gitu ya. Jadi ada semacam kesetimbangan di sana. Nah, di sini, sesuai dengan yang ada di modul, nanti silakan untuk dibaca lebih detail lagi. Nah, ini lebih kepada visualisasi tumbuh kristal. Mungkin itu untuk tahap bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.